Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan edisi hari ini 27 Maret 2024. Dan acara ini kerja bareng Rasi FM Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Seperti biasanya sudah ada di studio selaku narasumber kali ini spesial juga dari Persaudaraan Muslimah Ibu Dr. Gigi, Ibu Eli. Gimana nih bacanya? Ibu Elirmakun Herlina. Susah banget namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ambil depannya saja, Bu Eli. Betul. Udah. Ceria sekali Bu Eli. Alhamdulillah. Seperti tidak sedang berpuasa. Padahal ini sudah hari ke-16 ya. Betul. Pertengahan terakhir. Begitu ya. Sehat je? Alhamdulillah sehat. Je. Dengar berita-berita jangan begitu, sudahlah itu namanya. Ada sudut pandang yang harus kita maklumi ya. Betul. Dan tema kita untuk hari ini Ramadan ceria dengan gigi sehat. Nah, ini sepertinya memang permasalahan yang sering kali muncul ya ketika kita menjalankan ibadah puasa yang kayaknya nggak pernah sulit untuk kita bisa hindari, tapi kita bisa mengatasinya. Begitu ya. Ya, betul. Bu Eli bawa gigi kan? Bawa gigi? Bawa kan? Dong. Biasanya. Tadi sepertinya Bu Eli waktu opening tadi suka banget ya ada anak-anak sedang berniat untuk berpuasa. Padahal kalau kita bisa tahu mereka itu sebenarnya belajar gitu ya kan. Ya arahnya belajar untuk bisa melaksanakan nantinya pas wajib begitu. Iya, betul. Termasuk kita juga hari ini akan belajar banyak tentang kesehatan gigi. Giginya nggak kelihatan. Kameranya di mana? Oh sih, kayak gini. Kayak jerapah. emang jerapah kayak gitu ya giginya ya. Dianggap aja seperti ini. Soalnya kalau mau bawa yang serius itu kok ya terlalu serius. Iya, padahal saya berharap nanti Bu Eli pakai bawa gigi yang besar. Tahun ini rada beda. Kecil aja. Nggak berat itu ya tapi. Nggak. Aman. Oke, sahabat Rasi, seperti biasanya ya kita buka jalur telepon 0351896137 untuk ada yang pengen bertini-tini sharing mungkin bagaimana dengan permasalahan gigi ya, putra-putri ya, atau Anda sendirilah. Juga di nomor WhatsApp 081130209096. Satu lagi di kolom chat di Xpeace Radio. Jadi yang belum install segera install biar bisa nontonin secara live siaran Radio Rasi FM Magetan, termasuk program-program spesial di Ramadan, Khidmat Ramadan ini salah satunya. Oke, dimulai saja langsung Bu Eli. Oke, baik. Judulnya tadi kan agar Ramadan kita ceria dengan gigi yang sehat. Gitu ya. Okay. Harusnya kan kembali lagi kita kan bercerita tentang teorinya. Harusnya setahun kemarin tuh kita sudah bisa menjaga gigi kita itu agar sehat. Nggak gitu cuman kan? hari ini atau saat ini atau bulan ini gitu ya. Kan aslinya tahun lalu kita juga sudah pernah bertemu gitu kan ya. Harusnya kan selesai dalam 1 tahun kemarin. Sudah nggak ada masalah lagi. Tapi yang namanya sedang berpuasa itu kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari permasalahan mulut dan gigi. Betul ya. Jadi baiklah kita akan membahas sedikit saja mungkin yang biar kita lebih fokus ya. Jadi tips untuk agar kita itu bisa ceria dengan gigi kita yang sehat pada saat puasa adalah yang paling utama itu adalah usahakan setelah sahur kita gosok gigi. Gosok giginya harus yang bersih dengan cara yang benar dan baik gitu ya, menggunakan sikat gigi yang sempurna juga, pasta giginya juga, sehingga harapannya kalau sudah memasuki waktu puasa alias subuh sampai siang itu posisi rongga mulut kita sudah bersih. Tetapi sepertinya walaupun nggak tahu ya, atau mungkin aku yang kurang bener sikat giginya, tapi perasaan siang dikit udah berasa nggak nyaman gitu. Ya, jadi makanya kita harus tahu juga bagaimana sih caranya biar rongga mulut kita ini tetap
tidak berbau gitu kan. Masalah utama orang berpuasa kan memang bau mulut gitu ya. Tapi bau mulut itu akan minimalis kalau kita tuh nggak punya gigi berlubang. Gitu. Nah, perawatan selama punya gigi. Betul. Selama punya gigi. Terus yang kedua, dia juga tidak akan parah banget kalau kita juga tidak mempunyai karang gigi. Jadi dua hal ini yang membuat bau mulut kita itu semakin ekstrim gitu ya. Kemudian bau mulut juga bisa dikurangi dengan cara apa? Kita banyak ngomong gitu. Jadi kalau kita berbicara dengan teman kita, itu rongga mulut kita itu akan, air ludahnya akan keliling, akan membersihkan sela-sela gigi. Sehingga kalau kita banyak ngomong seperti kayak sekarang ini ya, itu insya Allah rongga mulutnya juga akan lebih tidak berbau gitu. Maka padahal biasanya nih ya, semakin kita menginginkan bahwa tidak ada masalah gitu, kita banyak diem gitu biar sama-sama nyaman lah gitu kan. Misalnya gini, diem-dieman aja gitu kalau ngobrol, takut gitu kan. Iya, kadang-kadang ada yang sampai jaga jarak gitu ya. Kemudian ada yang sampai menutup menutup mulutnya gitu dalam pada saat siang-siang kita berpuasa gitu ya. Ya wajar sih, karena memang kita kan tidak ingin memberikan hal yang kurang kesan buruk gitu pas untuk teman kita kan ya. Makanya mari kita kurangilah paling tidak. Jadi benar kalau yang disarankan pada saat kita berpuasa itu banyaklah tilawah seperti itu ya, qiraah, membaca Al-Quran, sehingga paling tidak kita tuh nggak banyak diem, dan kita mengurangi tidur juga. Kan tidur kan tidak kayak katanya sunnah kalau tidur puasa, nggak gitu juga gitu kan. Maksudnya itu cuman menghindari sesuatu yang tidak lebih baik. Lebih baik tidur gitu kan ya. Tapi nggak sepanjang hari juga. Iya. Kayaknya ya baiknya nggak terlalu berlebihan lah. Jadi makanya minimal sisa makanan yang ada di rongga mulut kita ini sudah tidak ada pada saat kita sudah memasuki subuh. Jadi kalau imsak itu kan, imsaknya Indonesia itu kan 10 menit sebelum ini ya, sebelum adzan ya. Harapannya pada saat imsak itu kita bisa gosok gigi. Jadi sudah bersih pada saat kita masuk ke sholat subuh, adzan subuh untuk memulai puasa gitu. Nah, cuma saya hari ini spesial membawa ini. Bawa apa lagi dia? Sebentar. Jadi kalau kita membersihkan pakai sikat gigi, itu kan cuma membersihkan arah depan, belakang, sama samping, atas bawahnya kan, ya kan. Jadi kalau atas bawah, tapi kita lupa bahwa permukaan gigi kita itu ada yang di antara dua gigi, di sela-sela. Nah, ternyata itu yang paling banyak membuat gigi kita mulai berlubang. Iya, di antara itu. Betul. Itu karena apa? Karena ada sisa makanan yang nyantol di antara dua gigi ini. Betul. Nah, kita membutuhkan ini, kelihatan nggak? Iya. Nah, ini namanya benang gigi. Benang gigi, tapi yang versi ada tangkainya. Ada sticknya. Benar. Ini lebih mudah daripada yang benang gigi yang ditali benang doang itu ya. Jadi, kalau ini dia tugasnya membersihkan permukaan gigi yang ada di samping-samping. Jadi kalau dihitung permukaan gigi kita itu ada 5. Yang biasa kita gosok itu adalah permukaan luar, dalam, dan bawahnya ini atau atasnya kalau yang di bawahnya. Gitu ya. Tapi kita selalu lupa di sela-selanya. Padahal itu juga satu hal yang harus kita bersihkan setiap hari. Harus menjadi perhatian kita juga. Betul. Makanya spesial hari ini saya membawa itu benang gigi. Ini namanya dental floss gitu ya. Kalau mau beli browsing aja lah, nanti kan keluar siapa yang jualan. Itu sekali pakai atau? Sekali pakai bisa. Jadi pada saat kita memakai di antara dua gigi, caranya itu kan kita taruh di antara dua-duanya seperti ya. Gitu ya. Di sela-selanya. Kita nggak boleh mendorong gini. Kalau gini langsung luka gusinya. Tapi makainya gini. Seret ke depan belakang sampai masuk. Kemudian kalau sudah masuk kita tarik ke bawah. Kita ini kayak apa? Kayak gergaji. Bukan gergaji, kayak ya
Tapi kan ada kotorannya di situ kan, kita tarik seret gitu kan, kan kayak dikikis gimana sih? Dilap. Ya Dilap kan? tapi pakai Terus benda itu. Ini kan 2 gigi kan, Iya. berarti harus 2 kali masuknya. Gigi yang sini sama gigi yang betul. sebelahnya. Jadi kalau sudah masuk, kita dempetkan ke yang sana, ke sisi sana, kemudian kita turunkan lagi. Gitu. Kemudian ini dibersihkan pakai tisu atau apa gitu ya. Terus Kemudian dipakai kita masukkan berikutnya. lagi. Masukkan lagi sisi yang belakang. Sisi yang Didorong ke sini, kemudian dilap lagi. Gitu. Sampai- Jadi ada dua sisi yang harus kita sisi yang harus bersihkan. dibersihkan dalam satu kali pakai satu ini ya, satu sela-sela itu, satu sela-sela betul, dua kali. gigi, dua gigi harus Ini kita bisa dipakai sekali pakai, jadi semua bagian ini bisa pakai satu ini. Nanti kalau udah semua kan dia pasti sudah jelek, baru dibuang, gitu ya. Makanya kalau sudah memakai benang gigi, itu gigi tuh rasanya fresh. Jadi kayak gini sela-sela gini tuh kayak nembus gitu ya, gimana ya? betul. Jadi kayak isis gitu. Jadi mungkin kalau nggak pakai itu tuh gini, kadang-kadang kan udah sikat gigi ya, udah merasa bersih gitu. Cuman kadang-kadang kita bersihin gitu kayak ada yang lepas gitu kan, itu selilit gitu. Kadang-kadang tuh masih, itu berarti yang tertinggal tadi kira-kira berada di situ. Betul. Jadi pada saat bersihin copot. Bener. Jadi makanya belakangan ini saya tuh paling seneng lihat gigi lubang pada anak-anak. Jadi gigi lubang pada anak-anak itu selalu bermula pada Sela-sela antara itu. 2 gigi, betul. Jadi masalahnya ada di sini. Jadi anak kecil itu kan nggak bisa mengeluarkan selilitannya ya. Jadi harus orang tuanya yang memakaikan itu aware gitu ya. Jadi ngelihat kalau memang ada yang terselip di antara 2 gigi ya kita yang harus membersihkan. Dan itu kadang-kadang tidak mudah karena kan anak-anak kayak nyemil sepanjang hari apa gitu. Baru diambil udah makan lagi, baru diambil udah makan lagi. Lalu piye itu? Ya, betul. Begitulah. Oke, itu salah satu permasalahan yang memang harus kita atasi ya setiap kali kita membersihkan gigi, sikat gigi, nggak cuma sikat gigi tapi ada penggunaan dental floss tadi ya. Iya, betul. Baik, selebihnya kita akan ngobrol selepas yang satu ini, jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara Siriman, ikutan dan sebutannya kembali di Khidmat Ramadan juga masih bersama Bu Eli. Nah, Bu Eli, ternyata permasalahan bau mulut itu tuh sepertinya bukan hanya dari gigi dan rongga mulut sih, tapi dari kondisi lambung pun bisa sangat berpengaruh. Nah, itu mungkin ada apa yang bisa kita lakukan kayak gitu ya. Tapi sebelumnya ada yang bergabung, kita coba angkat dulu. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cek, nggak ada suaranya. Dicoba lagi ya. Siapa sih nih? Tidak ada suaranya. Dicoba lagi, monggo Bapak atau Ibu. Belum ada namanya sih. Ya, juga masih sama Bu Eli tadi. Itu gimana, Bun? Kok jadi Bun ya? Jadi gini, bau mulut bisa juga dari lambung memang Lambung, ya. iya. Jadi penting untuk kita menjaga stabilitas lambung kita agar tidak kambuh pada saat kita puasa. Kita berpuasa ini. Karena memang rawan untuk membatalkan puasa. Tapi justru seringkali kambuhnya tuh pas ini gitu. Karena apalagi awal-awal ya. Betul. Jadi makanya dalam tuntunan Islam itu kan kita harus menyiapkan Ramadan 2 bulan sebelumnya ya. Jadi sejak Rajab itu harapannya kita sudah mulai bersiap-siap. latihan puasa minimal Senin Kamis lah. Jadi kita sudah tidak kaget lagi pada saat Ramadan 1 itu kita sudah harus tiba-tiba puasa gitu kan. Akhirnya kaget kan. Atau kalau kita perempuan ya kita nyaur dulu gitu ya sebelum itu mendekati sambil latihan gitu ya. Iya. Tapi kan kondisi itu kan kayak gimana ya, namanya itu kan penyakit itu bawaan ya, kayak asam lambung itu kan ada tidak cara untuk meminimalisir? Terus terang kita kan saya pribadi juga penderita juga kan. Jadi kan kita harus tahu kapan dia kambuhnya. Kan bisa jadi karena telat makan gitu kan. Jadi
makan yang tidak teratur itu bisa membuat asam lambung itu meningkat. Jadi makanya kita harus punya jam yang reguler, yang rutin gitu. Kalau memang jam 11 makan, ya sudah jam 11 makan. Berarti sebenarnya pada saat berpuasa ini pun bisa melatih itu juga. Betul, ya. Jadi kan kita makan jam sekian sama jam sekian nggak? Bebas. Jadi gini, sama jam sekian, apa namanya? Sebelum tidur. Kita itu justru 30 hari atau 29 hari selama kita berpuasa itu kita bisa membentuk kebiasaan baru yang baik pastinya. Contohnya apa? Contohnya kita makan tadi. Akhirnya kita kan sudah terbiasa sahur sama buka makan gitu ya. Akhirnya asam lambung itu juga akan keluar pada saat jam tersebut gitu loh. Jadi makanya bagus. Apalagi kalau kita sudah niat untuk melepas rokok gitu ya. Terus terang saya tuh peduli banget dengan rokok ini karena memang banyak menyusahkan gitu ya. Dan juga membuat gigi kita berwarna-warni. Walaupun kadang-kadang itu kayak jadi alasan supaya nggak bau mulut gitu kan. Sering banget jadi alasan. Ya. Jadi makanya selama 29 atau 30 hari berpuasa ini merupakan satu periode untuk membuat kebiasaan yang bagus gitu. Tinggal niatnya. Betul. Betul. Iya. Baiklah. Tadi sampai mana kita? Sampai asam lambung. Sebelum asam lambung. Sebelum asam lambung tadi kita ngobrol sampai mana? Bau mulut ya. Jadi seperti tadi kita sudah harus menjaga agar setelah masuk subuh kita sudah bersih mulutnya. Kemudian kita biasakan tilawah juga agar kita kan punya air liur ya. Air liur itu secara alami itu membuat proses pembersihan di dalam rongga mulut kita. Jadi semakin banyak kita kiroah, semakin banyak kita ngobrol gitu ya, itu akhirnya dia membersihkan gigi, susunan gigi itu. Nah, kemudian berikutnya kalau kita sudah seperti itu gitu ya, kita harus membiasakan makan itu harus kanan kiri. Jadi tidak boleh kita makan pada satu sisi saja. Umpamanya sebelah kiri itu ada gigi yang lubang, otomatis jadi secara alamiah kita tuh pasti lebih suka makan yang kanan. Karena lebih cepat lebih cepat dan juga tidak halus dan tidak membuat sakit kan. Tapi kalau diteruskan nanti yang sebelah kiri itu akan berkarang gigi, nanti tiba-tiba gampang berdarah, gusinya tidak sehat, dan kalau dibiarkan nanti giginya bisa goyang dan lepas sendiri. Penyakitnya karang gigi itu seperti itu. Jadi makanya kalau ada di antara kita, kalau mungkin masih usia 30-an gitu, jarang sekali kalau sampai karang gigi terus lepas. Biasanya kalau sudah usia 50 ke atas ya, itu kalau sudah nggak pernah dibersihkan karang giginya, gigi itu akan goyang. Kemudian kalau makannya nggak pas, mungkin ada batu di tempe gitu ya, cetak gitu bisa lepas sendiri. Dan itu kalau misalnya karang gigi yang kemarin sempat ditanyakan ya tahun kemarin ya. Jadi karang gigi yang memang sudah sangat besar ya. Itu diambil dibersihkan itu lalu justru giginya itu kayak goyang. Khawatir. Betul. Ini. Jadi awal-awalnya itu memang membersihkan karang gigi itu akan membuat gigi bergoyang. Kenapa? Karena letak karang gigi itu ada di antara gigi dan gusi. Iya, di antara. Iya kan? Iya, betul gini kan. Jadi karang giginya itu kalau semakin tebal dia akan masuk ke dalam, terus mengganggu perlekatan gigi sama gusinya, sama tulangnya juga. Nah, kalau kita membersihkan, akhirnya kan ada ruangan kosong antara gusi dan gigi kan. Makanya setelah membersihkan karang gigi, nggak boleh dipadali, nggak boleh digerakkan. Kan kadang-kadang kita kalau ada gigi goyang kan malah enak, dimainin sama lidah gitu ya. Berarti itu malah menimbulkan potensi baru untuk masuknya, bukan maksudnya sisa-sisa makanan yang enggak separah itu sih. Cuma rongaknya atau ruangannya itu enggak sebesar seperti itu, enggak. Cuma memang rada goyang dikit gitu, tapi enggak parah banget. Harapannya kalau sudah karang giginya bersih, maka akan nutup lagi tuh gusi sama nempel lagi giginya. Jadi kuat lagi. Sebentar. Aku tadi dengernya kan
air liur itu punya mekanisme untuk membersihkan. Sebenarnya bau atau aroma dari air liur itu sendiri itu seperti apa sih? Padahal kan kalau misalnya kita meludah gitu ya, tiba-tiba walaupun nggak sengaja atau sengaja ya kita cium baunya itu kan nggak enak banget. Kalau itu sebagai pembersih kok aromanya seperti itu gitu? Jadi gini, rongga mulut kita itu ciptaan Allah gitu ya. Iya. Di rongga mulut kita itu ada yang namanya jamur, ada yang namanya kuman juga. Gitu. Tapi sama Allah itu dibikin seimbang. Jadi tidak ada masalah di dalam rongga mulut kita. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Jadi jangan sampai kemudian kita merusaknya dengan mungkin terlalu minum antibiotik yang terlalu banyak tanpa anjuran dokter gitu ya. Jadi beli antibiotik sendiri, nggak sembuh beli lagi, nggak sembuh beli lagi. Waduh, gitu kan. Akhirnya akhirnya kumannya itu akan mati. Bakterinya mati, jamurnya yang tumbuh. Jadi kenapa banyak. Kadang rongga mulut kan ada yang berwarna putih-putih kan? Iya. Nah, itu karena jamurnya yang tumbuh. Karena bakterinya ditekan oleh obat sehingga jamurnya yang tumbuh, sehingga kita flora normal di rongga mulut kita terganggu. Kalau sudah begitu karena jamur tadi kan juga bisa mengakibatkan bau juga ya kan? Kalau untuk mengatasi jamur sendiri, kalau sudah separah itu maksudnya harus itu kan juga pakai antibiotik juga nggak? Kalau anti jamur beda. Oh, beda ya. Berbeda. Bisa dengan obat kumur juga bisa. Tapi paling gampang ya hubungi aja tenaga kesehatan dekat. Jangan suka beli sendiri. Jangan suka mendiagnosa sendiri. Ini zaman sekarang nih kayaknya tren ya, mendiagnosa diri sendiri, mencari obat sendiri. Iya betul. Padahal ada profesional yang sebenarnya hati-hati bisa membantu. Nggak boleh membeli satu obat yang terutama yang antibiotik ya, yang mematikan flora itu. Jangan sampai terlalu berlebihan seperti itu. Wow, ya. Kemarin juga ngobrolnya sama Bu siapa tuh, jangan mendiagnosa diri sendiri separah apapun, semengerti apapun gitu. Coba cari pertolongan gitu, jangan mendiagnosa sendiri, takut salah. Ada yang bergabung lagi. Halo, assalamualaikum. Kenapa tidak ada suaranya ya? Halo, assalamualaikum. Ini ada apa ya? Assalamualaikum. Tidak ada suaranya. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Warno atau bukan ya? Nomornya ganti, tak tutup ya Bapak ya. Kok tidak ada suaranya? Apa yang harus aku lakukan? Sebentar. Mbak, ada sesuatu yang dilepas tadi ya. Mas Tartil tadi. Mohon maaf. Mungkin atau diulangi lagi? Nanti enggak naik lagi, gimana dong? Apa yang salah ya? Ya sudah, kita lanjutkan saja. Iya. Lanjutkan aja Bun. Berikutnya bau mulut juga karena itu tadi kita membahas tentang karang gigi ya. Paling tidak seperti itulah gambaran luasnya. Kemudian berikutnya tentang gimana kalau gigi kita ada yang berlubang gitu kan? Karena memang bau mulut yang paling parah itu adalah pada saat kita punya gigi yang sudah mati. Jadi gigi mati itu adalah gigi yang kumannya sudah masuk ke dalam gigi dan sampai dalam gitu. Nah, itu yang akan membuat bau mulutnya yang terlalu ekstrim gitu ya. Maka kalau kita sudah punya kayak gitu, lah harusnya kita rawat gitu ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan gigi kita itu ada yang berlubang, karena tren ke depan itu dokter gigi itu banyak mendapatkan rujukan dari dokter internis ya, dari internis sama dari spesialis jantung, kadang dari THT juga, untuk dilakukan pencabutan pada vokal infeksi yang ada di rongga mulut. Berarti memang ada kaitannya permasalahan di mulut dengan kesehatan organ-organ yang lain di dalam. Jadi kalau di THT itu kan kita ngerti ya adanya sinusitis. Nah, sinusitis itu kan bau kalau memang ada itisnya, ada radang di atas rahang atas kita, itu pasti akan membuat bau hidung, bau mulut, bisa turun ke mulut juga gitu ya. Dan itu harus diterapi. Terapinya ya tentu atas pengetahuan spesialis THT gitu ya. Assalamualaikum. Saya coba lagi ya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Ya, begini Mbak, saya mau tanya, saya kan sudah 3 hari atau 4 hari ini kan sakit gitu. Orang Jawa mengatakan bayai pilek. Jadi ini rasanya itu mulut itu pahit, kemudian mau makan tuh malas, maunya tuh minum aja. Dari kalau untuk rukuk sujud itu ini gigi ini sakit gitu, apalagi ini kan gigi saya yang gigi impaksi yang kanan atas, kiri kanan itu pecah gitu. Terus rasanya itu ya sakit. Kalau untuk sujud, untuk rukuk itu sakit. Nah ini maksud saya ini bagaimana untuk mengatasi itu ya. Itu aja. Makasih. Maturun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok ya pas sama yang kita bahas tadi ya, masalah THT. Masalah organ yang lain yang Betul. bisa Jadi, berpengaruh juga. Memang seperti ini Pak, yang namanya sakit gigi itu adalah revert pain. Revert pain itu adalah sakit yang berpindah. Jadi bisa jadi yang sakit itu di gigi, tapi yang cenut-cenut di kepala, kemudian ganti ke telinga, seperti itu ya. Nah, untuk kasus jenengan ini kan tadi cirinya paling gampang itu adalah pada saat rukuk itu sakit, Berasa sekali. sakit gitu ya. Itu tadi sayangnya tidak dijelaskan yang sakit itu di bagian hidung apa di gigi, tapi kayaknya di gigi ya. Gigi tadi Ya. Jadi waspadai tentang sinusitis tadi yang saya ceritakan, bahwa ada satu gigi di rahang atas itu yang mempunyai akar panjang dan biasanya dia bisa menjadi sumber infeksi untuk infeksi yang ada di sinus hidung. Jadi akarnya itu nongol ke atas, ke gitu, rongga, ke sinusnya hidung, ke rongganya hidung. Akarnya gigi, ya, benar. Gigi. Nah itu harus dilihat dengan foto ronsen. Jadi makanya kalau saran saya, Bapak segera menghubungi puskesmas terdekat gitu ya, untuk minim diobati dulu. Kemudian seandainya tidak ada perubahan, baru kita bisa minta rujukan ke rumah sakit, ke spesialis THT, agar lebih diperiksa lebih pasti lagi ya. Karena memang perlu untuk mendiagnosa sinusitis harus ada foto ronsen yang ada kenampak, ada sesuatu di dalam rongga hidungnya. Dan salah satu cirinya itu adalah pada saat sujud itu teng gitu. Tuh ya, jadi kayak waktu kepala itu lebih rendah dari badan itu terasa sekali gitu. Kadang ruku aja sudah sakit, apalagi dipakai sujud. Jadi sinusitisku mudah sekali cara mengenalinya. Dan paling sering karena ada gigi lubang di rahang atas. Semoga bermanfaat Pak Warno, mudah-mudahan bisa membantu untuk kemana mencari pertolongan ya. Baik, sebelumnya jangan kemana-mana dulu, beberapa informasi kembali kita hadirkan, tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, Sobat Resi di Magetan dan seputarnya masih bersama Bu Eli. Ya, dan kita masih juga berharap bahwa Ramadan ini kita tetap memiliki atau setidaknya berusaha untuk membuat puasa kita lancar dengan gigi kita yang sehat, begitu ya. Kenapa? Masih konsentrasi melihat? Nggak keluar. Sudah lupakan saja. Lupakan saja. Iya, ini waktunya tinggal sedikit saja. Mungkin langsung ke closing atau gimana? Ya. Jadi agar kita bisa menjalani Ramadan ini dengan gigi yang sehat, seperti tadi saya pesankan di awal, bahwa mari kita biasakan setelah sahur kita gosok gigi yang bersih, kemudian kita perbanyak tilawah, perbanyak ngobrol dengan temannya dengan yang baik ya, terus tentu saja. Kemudian setelah
kita selesai taraweh, mungkin habis taraweh masih nyemil-nyemil, tapi usahakan setelah nyemil sebelum tidur kita gosok gigi lagi. Plus pakai dental floss tadi. Betul, dengan memakai dental floss. Harapannya kita tidur itu pun dengan posisi rongga mulut yang bersih. Sehingga nanti bangun jam 3 itu kita fresh, jadi tidak terlalu bau mulut ya, karena memang tidurnya dengan posisi rongga mulut yang sudah bersih. Jadi harapannya kalau sudah selesai Ramadan maka kita punya kebiasaan baru. Ya. Jadi sebelum bisa kita lanjutkan, habis sarapan kita gosok gigi, kemudian sebelum tidur kita juga gosok gigi, itu harapannya. Jadi Ramadannya akan semakin manfaat karena membawa kebiasaan baru yang bisa kita bawa ke 11 bulan berikutnya. Iya. Ntar tahun depan tidak ada masalah gigi. Seharusnya tidak ada lagi ya, kecuali giginya sudah hilang. Jadi kalau sebenarnya gigi yang hilang itu sudah tidak ada masalah nggak sih? Ya, aduh ini pertanyaan terakhir deh kayaknya. Kalau gigi sudah hilang, maksudnya untuk kita yang dewasa ya, jadi itu sebenarnya masih ada masalah nggak sih? Betul. Jadi pencabutan gigi gitu ya. Pencabutan gigi itu usahakan menjadi alternatif terapi gigi yang terakhir. Jadi kalau mungkin bisa usahakan bahwa gigi kita itu tetap berada di dalam rongga mulut kita selama mungkin. Karena terus terang kalau kita sudah cabut gigi dan tidak menggantinya dengan gigi palsu, maka depan belakangnya gigi yang hilang itu akan mengisi rongga yang kosong itu. Sehingga yang tadinya lurus ke atas bisa berdiri, dia miring gitu kan. Sehingga ada bagian akar gigi yang keluar dari gusinya. Nah, itu sensitif sekali. Kalau kena es, celeng gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Eli sudah hadir di studio selaku narasumber untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Insya Allah ketemu lagi tahun depan. Insya Allah. Baik, dan Sobat Terasi, demikian Hikmat Ramadan untuk edisi hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi esok di jam yang sama. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasia FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.